Sehingga ada orang berdoa baru dikabulkan. Ada orang yang belum minta sudah Allah kabulkan. Nanti kita akan lihat. Tadi seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa berdoa baru dikabulkan. Nabi Muhammad belum minta diberikan. Nabi Musa Rabbi syrahli, Nabi Muhammad alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa wa yassir li amri, Nabi Muhammad wa nuyassiruka lil yusra. Jadi kalau kita lihat amalan-amalan yang melatih kita untuk hati kita tenang, terhubung dengan Allah, dan bisa memohon apapun kepada Allah, amalan itu disebut dengan zikir. Tadi amalan utamanya zikir, mampu mengingatkan kita dengan Allah sehingga kita diingat oleh Allah. Kalau sudah diingat, diberikan kelapangan hati, sehingga mudah mengatasi persoalan. Nanti dengan amalan yang lain, ini, dengan doa, kita akan lihat segala permintaan bisa cepat dikabulkan. Bahkan nanti orang yang biasa berlatih doa, nanti ada pasca sholat, ada tuntunan berdoa. Begitu Anda berdoa, kebiasaan itu terbawa dalam kehidupan. Jadi otomatis, begitu akan mengerjakan sesuatu, dirinya sudah berdoa, mohon. Bahkan saking hebatnya, ada orang yang bahkan saat akan dia mengerjakan sesuatu, Allah lebih cepat mengingatnya dibandingkan dia sebelum menyebut nama Allah. Sehingga ada orang berdoa, baru dikabulkan. Ada orang yang belum minta, sudah Allah kabulkan. Nanti kita akan lihat. Tadi seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa berdoa, baru dikabulkan. Nabi Muhammad belum minta, diberikan. Nabi Musa Rabbi syrahli, Nabi Muhammad alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa wa yassir li amri, Nabi Muhammad wa nuyassiruka lil yusra. Dan seterusnya. Baik. Terus ini, salat. Quran surah 20 ayat 14. Salat. Itu juga zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allahu akbar. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah, sembah saya. Jadi kalau orang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia komitmen menyembah Allah. Makanya setelah syahadat ada salat. Itu komitmen menyembah. Jadi kalau orang syahadat gak pernah salat, ada yang salah dalam syahadatnya. Karena diikat, orang yang menuhankan Allah maka komitmen menyembah Allah, ma'budul haq. Jadi disebut Allah itu yang disembah. Allah itu namanya al-ma'bud al-haq, yang satu-satunya yang disembah. Jadi kalau Anda mengatakan Allah Tuhan saya tapi nggak pernah menyembah Allah, ada yang salah. Syahadat ditulis di KTP Muslim, Muslim itu patuh, siap menyembah, tapi tidak pernah sholat, ada yang salah. Ada yang salah. Yang masuk surga KTP-nya, ya. Baik, orangnya tidak. Ada persoalan dalam dirinya. Jika memang Allah berkehendak dengan itu semua. Paham ya? Nah, kembalikan teman-teman ke sini. Salat disebut dengan zikir. Fa'budni, bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata, tunaikan salat di zikri untuk menyembah, mengingat saya. Salat disebut zikir. Ingat, salat ketika disampaikan oleh Quran disebut zikir. Kenapa disebut zikir? Bahkan salat disebut puncak zikir karena menghimpun semua jenis zikir dalam salat. Lihat, kalimat thayyibah ada dalam salat. Begitu dibuka Allahu Akbar, kalimat thayyibah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ada dalam salat. Bacaan Quran ada dalam salat. Orang yang enggak baca Quran tidak sah salatnya. Al-Fatihah bukankah Quran? Ya kan? Tapi itu rukun dalam salat. Kecuali dalam makmum ada ikhtilaf di dalamnya. Doa ada dalam salat. Duduk di antara dua sujud bukankah doa? Rabbighfirli warhamni wajburli dan seterusnya doa. Jelas kan? Sampai akhir. Jadi kalau orang salat, mohon izin, kalau orang salat kemudian tidak menghasilkan manfaat-manfaat zikir, itu yang harus dievaluasi dalam dirinya. Allah Rabbi wal Islamu din.